Telkom Internasional yang pada pagi hari ini akan mengisi sesi kita dalam Industrial Expert Day di Magister Manajemen Telkom. Nah, sebelum kita memasuki materi dari Pak Sukardi, mohon juga Pak Tias memasukkan Pak Huta Barat itu menjadi co-host untuk dari Telin, ya dari Telin. Sama Ibu Melani Mukhtar juga ya menjadi co-host di acara kita. Mereka akan mendampingi Pak Sukardi Silalahi dalam acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Dr. Sukardi Silalahi, kita lihat dulu video profil dari Pak Dr. Sukardi Silalahi. Mangga Pak Tias, silakan diputarkan. Baik, terima kasih Pak Tias. Itu adalah profil dari Pak Sukardi Silalahi, Dr. Sukardi Silalahi. Sebenarnya saya sudah cukup lama mendengar Pak Dr. Sukardi Silalahi. Saya adalah juniornya satu kampung di sana, jauh di kota kecil di Sumatera Utara. Ya. Jadi saya cukup berbangga hati untuk bisa satu meja dengan abang saya ini. Ya. Kalau di Telkom, sejak di Surabaya, Madiun, dan seterusnya kita sudah kenal, dan sampai pada saat ini yang mengawaki ya Telkom Internasional. Di dunia yang sekarang sedang terjadi, ada pandemik. Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Sukardi Silalahi bagaimana Telkom Internasional itu mengantisipasi kondisi yang ada pada saat ini, atau juga apa yang mereka lakukan dalam mengelola bisnisnya secara operasional. Pak Sukardi Silalahi, beliau adalah doktor dari UNPAD, S1-nya tadi sudah kita dengar dari ITB, kemarin semua pembicaranya dari Gajah semua. Ya. Hari ini juga datang salah satunya dari Gajah, ya, alumni Gajah. Tapi yang menariknya dari Pak Sukardi ini, sejak berputar-putar di Telkom, posisinya adalah posisi yang sangat strategis, kemudian dari anak perusahaan menjadi komisaris, dan sekarang sepertinya menjadi benderanya Indonesia atas nama Telkom di luar negeri, ya, di luar negeri. Tanpa berpanjang lagi tentang beliau, kita beri waktu untuk Pak Dr. Sukardi Silalahi. Waktu beliau hari ini adalah sampai jam 11:30, artinya presentasi kurang lebih 1 jam, kemudian nanti diskusi tanya jawab kita 30 menit.
karena ada kesibukan berikutnya. Beliau mungkin memberikan pelatihan atau mengikuti pelatihan. Silakan Pak Soekardi atau tim Pak Soekardi untuk bisa memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi. Saya hormati rekan saya Palti ya, Palti Sitorus ini luar biasa dia aktif di dalam dunia pendidikan. Beliau juga junior saya, sebenarnya bukan hanya di Sidi Kalang, junior saya juga di ITB ya, Pak Palti ya. Tapi dokternya Pak Palti lebih duluan dari saya, itu aja. Jadi saya senior saya juga ini Pak Palti ini. Senior saya di ya gitu ya. Oke, jadi makasih banyak Pak Palti, rekan-rekan semua. Jadi hari ini coba saya menyampaikan ya. Topik yang diberikan oleh Telkom University ke saya adalah Industrial Expert Days, The Logic of Business Competition in the New Normal. Nah, tapi setelah kita diskusi, mungkin bagusnya bukan secara global, tetapi kita juga ingin menyampaikan apa yang telah dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Telin dalam rangka mengantisipasi new normal, sehingga kita sebut judulnya di sini Telin in Managing Business in the New Normal. Next Pak. Kalau tadi kurikulum vitae saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Palti ya, makasih. Saya sekarang juga aktif juga jadi pengajar Pak Palti di Swiss German University ya. Jadi saya sekarang di Swiss German University sebagai dosen di sana. Udah dosen tetap ya. Tapi ngajarnya cuma sekali seminggu, Sabtu doang aja. Karena waktunya cuma dari Sabtu untuk sharing knowledge lah kawan-kawan juga. Next. Nah, ini saya bagi 3 outline-nya. Pertama, COVID-19 pandemic, di mana di sini sebenarnya banyak diskusi mengenai perubahan-perubahan change ya. Secara makronya itu, dan kawan-kawan saya kira sudah pada tahu semua perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ya, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Begitu COVID-19 merajalela, mulai dari efektifnya mulai Maret sampai sekarang, terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang asumsi-asumsi berubah semua. Yang dulu asumsinya normal-normal sekarang harus menuju new normal itu. Yang kedua nanti akan kami sampaikan bagaimana framework-nya, framework of managing business in the new normal ini nanti Telin seperti apa nanti akan kita sampaikan konsepnya, framework-nya. Kemudian nomor 3 bagaimana Telin compete in the new normal. Nah, ada tiga bagian ini aja akan kami sampaikan nanti satu-satu. Pertama kemudian COVID-19 pandemic, jadi change lah ya. Jadi kalau kita beberapa C kita sebut itu 5C gitu. Yang pertama adalah change. Next Pak. Nah change ini banyak perubahan lah ya. Jadi memang dunia penuh dengan ketidakpastian itu. VUCA ya. Jadi memang luar biasa dengan khususnya dulu pun sebenarnya dunia penuh ketidakpastian. Ya sebelum adanya COVID ini. Tetapi dengan adanya COVID ini makin tidak pasti gitu ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana statistiknya ya. Bagaimana orang-orang itu ternyata masih banyak yang belum recovery. Ada yang sudah seperti North America kalau kita lihat di sini sudah seolah-olah ini sudah mulai turun ya. Nah, gelombang pertamanya sudah turun itu. Tapi kita nggak tahu juga. Coba lihat ini yang kuning. Yang kuning gelombang pertama seolah-olah sudah turun. Tapi tiba-tiba datang lagi gelombang kedua kan gitu ya. Kita nggak tahu apakah ada nanti gelombang ketiga, kita nggak ngerti. Dan tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian kita lihat yang merah itu. Yang merah itu kita lihat itu gelombang pertama ya. Turun. Apakah dia akan gelombang pertamanya benar-benar akan turun terus? Ini juga masih question mark ya. Tidak ada yang bisa memastikan ya. Nggak ada yang bisa predik apa yang akan terjadi ini. North Western Europe juga sama ini ya. Kita lihat ini sebenarnya mereka sudah turun. Seolah-olah sebenarnya sudah aman-aman aja nih. Kita sudah turun, sudah menuju normal. Taunya tiba-tiba France tiba-tiba naik lagi tuh. UK juga naik. Jerman juga seolah-olah udah naik lagi tapi turun lagi. Jadi ini kalau kita lihat Spanyol ya, yang Southern Europe itu juga sama. Jadi dia itu sudah turun, tiba-tiba naik lagi. Inilah kondisi memang seolah-olah kita itu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti ya. Di mana perilaku-perilaku kita sebelumnya kita nggak bisa bertahan dengan perilaku yang baru ini. Ini sangat susah kita susah sangat adaptasinya. Jadi adaptasinya itu contohnya Spanyol. Spanyol sebenarnya dia sudah bagus, tiba-tiba naik lagi. Arti kan dia
adaptasi yang baru, new normal yang baru itu ternyata tidak bekerja. Dia harus naik lagi sehingga nanti dia harus mengimplementasikan lagi new normalnya itu. Next. Nah, ini case di Indonesia ini, Indonesia lebih ini lagi ya, Asia lah khususnya, yang saya nggak ngomong Indonesia, Asia ini naik terus ya, kecuali Singapura. Singapura ini memang dia karena memang ya namanya juga Singapura kan cuma satu kota kecil aja ya, sehingga dan mereka di sana semua benar-benar memang culture-nya Singapura beda, budayanya itu ada budaya tetap waspada itu ya, karena mereka sangat kecil, sehingga mereka harus benar-benar sejak sekolah, sejak ini sudah ditanamkan bagaimana disaster recovery sistemnya mereka untuk ditanamkan kepada individu-individunya. Nah, kalau kita lihat Indonesia juga naik, Filipina juga naik. Nah, kapan ini wave gelombang pertamanya ini lewat? Semua memprediksi, tetapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, orang memprediksi waktu itu maksimumnya nih Juli sudah mulai turun, tapi ternyata apa yang terjadi? Agustus katanya sudah mulai turun, ya. September ya, sekarang September ini ternyata dia masih naik terus. Jadi India ya naik terus, apalagi di emerging market Latin Amerika, kalau kita lihat ini juga ini masih naik terus. Jadi ini sesuatu yang kita sebut ini adalah ketidakpastian ya. VUCA itu memang benar-benar terjadi, dan kalau kita membuat teropongnya itu mungkin teropong nggak bisa lagi seperti dulu kita membuat teropong yang sangat jauh gitu. Sekarang teropongnya ya mungkin kalau baratnya kita bawa mobil itu adalah di depan itu kabutnya dekat ya. Sehingga kita tetap waspada, melihat, mengkoreksi terus-terusan. Karena ke penglihatan kita dekat ini. Sehingga setiap saat kita harus waspada, bagaimana kita harus mengkoreksi terus, koreksi lagi, sehingga kita bisa survive. Kalau enggak mungkin agak berat. Next. Nah, beberapa perubahan-perubahan lah ya, kita bikin change ya. Dari VUCA tadi ada beberapa perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu mungkin teman-teman udah tahu itu the four consumer mega shift gitu ya. Ini perubahan-perubahan pertama ini tentunya orang jadi stay at home ya. Itu menjadi lifestyle baru ya. Jadi berusaha di rumah ini. Kenapa? Karena keluar itu bahaya gitu ya. Dan dengan di rumah bekerja pun dari rumah, working from home gitu ya. Ini lifestyle yang seperti ini sebenarnya bisa jadi nanti suatu waktu juga akhirnya akan terlihat manfaatnya working from home dari sisi banyak hal, efisiensi, productivity. Kalau memang kita bisa lebih produktif working from home, mungkin ke depan juga akan diseimbangkan ya. Siapa yang masuk working from home, siapa yang ini ke office. Karena kan kita ini bukan ngantor lah kan. Namanya we are doing business kan. Kita we are doing business bukan ngantor. Kalau kita doing businessnya bisa lebih more efisien, kenapa enggak kan gitu. Nah, kemudian berikut nomor 2 yang paling ini nih. Kembali orang kepada bottom of the pyramid. Jadi dia kembali ke bawah. The basic needs ya. Kembali ke basic need. Jadi basic need-nya itu yaitu kesehatan, keamanan, itu kan security, keamanan itu kan basic need kita. Ya, jadi kalau dulu dari teori piramidnya itu yang paling Maslow itu yang paling atas itu adalah eksistensi diri. Ini sekarang bukan eksistensi diri lagi, bahkan keamanan pun menjadi pertanyaan. Ya, apakah saya ini aman itu kan? Apa saya ini sehat? Apalagi bagi orang-orang yang paranoid ya. Paranoid tiap hari bersin dikit aja udah mikir, oh saya nggak aman nih bersin. Ini apa ini penyebab bersin? Langsung gitu semua. Sehingga ini back to the basic needs ya. Kemudian yang ketiga akhirnya go virtual ya. Ini the trend ya. Go virtualnya ini ya semua kita tahu. Sekarang kita juga melakukan itu. Kita sekarang melakukan video conference ya karena COVID ini go virtual. Tetapi go virtual ini ada bagusnya juga. Kita jadinya borderless ya. Kita bisa melakukan komunikasi seperti ini, misalnya ada peluang-peluangnya untuk pengajaran juga bisa dilakukan dari jarak jauh, bahkan seluruh dunia bisa mendengarkan ya. Berarti kami kemarin kita kerjasama dengan Badan Cyber ya, dengan Pak Hinsa itu Siburian, kita melakukan sosialisasi bagaimana menanggulangan cyber security ini. Kita juga melakukan seluruh dunia langsung bisa lihat, Taiwan bisa lihat, kemudian dari Hong Kong bisa juga ikut sebagai peserta. Inilah ini go virtual.
Kemudian empathic society. Jadi society itu menjadi benar-benar sekarang ada timbul penuh empati gitu ya. Jadi empati, ada sumbangan langsung semua ini mau menyumbang. Secara spontanitas orang-orang sudah mulai merasa empatinya itu jalan untuk masyarakat ya. Solidaritas ya. Menjadi lebih religius ya. Dari rumah juga lebih religius. Nah, ini kalau saya bagi 3 di sini, ada yang jatuh, ada yang the rise gitu, ada yang menjadi bisnis pivotnya ini. Nah, yang fall kan kawan-kawan pasti sudah tahu semua lah ya. Ini semua sudah menyatakan itu sebenarnya itu ya. Travel ya, hotel, sport, mall, otomotif itu udah pada turun semua memang ya. Itu turun ya. Nah, kemudian apakah nanti akan bangkit lagi? Ya kita lihat ini, kalau betul-betul nanti benar-benar recovery kita sudah ini, kemungkinan akan bangkit lagi. Karena memang orang butuh juga itu jalan-jalan, refreshing. Kalau di rumah terus juga kan pusing juga kan ya. Kemudian akan bangkit ini adalah grocery, udah pastilah grocery. Makanya sebenarnya kita ini Indonesia berpeluang ini ya. Berpeluang untuk meningkatkan produktivitasnya ini. Mumpung susah ini, sebenarnya kita bisa lebih mendalami lagi potensi Indonesia khususnya di bidang makanan itu ya, food industry dan lain sebagainya, itu potensi masing-masing daerah apa gitu kan, sehingga kita nanti bisa makin pada saat di end of the crisis ini, mungkin kita sudah prepare diri kita gitu. Jadi problemnya kan kita jangan terlalu terfokus juga harus menangani krisis, tapi kita harus lihat opportunity apa di balik krisis ini, apa peluang. Saya kira salah satu peluangnya Indonesia adalah kita bisa nanti menjadi semakin independen ya. Nanti juga akan saya sampaikan juga di frameworknya Telin. Streaming ya, pasti delivery, remote working, media, telco, orang-orang juga sekarang dari media tapi melakukan online, fintech, yes, fintech juga. Orang juga transaksi menggunakan online semua, telemedicine, online learning, client player, dan crowdfunding lah. Untuk society itu crowdfunding. Satu lagi adalah parenting application. Ya. Parenting application ini sebenarnya sekarang kan anak-anak itu di rumah semua gitu ya. Sehingga orang tua ini perlu dibantu. Dibantu dalam hal apa? Dibantu dalam hal pendidikan anaknya, dalam hal bagaimana membuat anaknya itu supaya jangan bosan di rumah gitu ya, hiburan, sehingga otaknya nggak beku. Namanya anak-anak masih suka bermain, tetapi nggak bisa bermain kan gitu ya, hanya games itu aja kan, sehingga ini parenting application juga makin banyak ini sekarang bermunculan. Kemudian ya hotel resto kemungkinan hanya banyak juga berubah jadinya menjadi jualan ini, menjadi food gitu ya. Nah, jadi hotel sekarang mungkin juga bisa menjadi hospital. Kemarin juga disampaikan juga sama itu ya, sama ada yang menyampaikan bahwa kemungkinan ada peluang juga hotel menjadi hospital. Seperti contoh yang di Jakarta itu kan, nah itu kan jadi pusatnya itu hotel atlet menjadi hospital gitu ya. Kemudian tourism start to build virtual. Sekarang sudah banyak virtual attraction ya. Virtual attraction ini sudah banyak. Jadi seorang juga udah mulai menggunakan virtual. Kemarin itu lebih murah. Bagaimana kunjungan ke Roma, bagaimana kunjungan ke Rusia, ini kan silakan ikut, harga 50.000 di guide sama ini kan gitu ya. Dengan tentunya guide-nya semakin kreatif ya. Musik juga menjadi virtual dan banyak sudah kita dapat undangan-undangan untuk virtual ini. Ini adalah perubahan-perubahan ya. Jadi perubahan inilah change. Change itu kan kalau kawan-kawan lihat itu ada namanya nomor 1 kan change. Perubahan eksternal di drive, sehingga bagaimana company change externally change ya, externally berubah. Sekarang pertanyaannya how the Telin gitu loh, bagaimana how Telin to prepare ya, to anticipate kan itu kan. Jadi bagaimana kita Telin ini bisa memprepare diri kita, anticipate berdasarkan change ini semua. Nah dari dasar ini next Pak, semua perubahan-perubahan ini kita try ya. We try to set up our own framework how to managing the business ini, Pak. Jadi kita juga tetap pakai konsepnya pakai 4C, tapi C pertama tadi change udah dijelasin di atas ya. Jadi sebenarnya 5C.
Sehingga kita konsepnya, Tailwind framework-nya ini adalah ya start from customer lah, start dari customer ya. Customer-nya gimana perilaku perubahannya gitu ya. Now kan dia from physical interaction to digital interaction kan. Ya kan di customer sekarang ini kan doing their own, ini bukan physical interaction lagi, they are doing their buy something from our company, dia kan pakai digital interaction kan gitu ya. Safety ya kan, karena harus safety, tetapi mereka harus lihat safety-nya juga, bagaimana yang ngirim, social distancing, ya, cleanliness become the new standard in service industry for better customer experience. Jadi customer experience ini sekarang betul with digital customer experience penting, tetapi bagaimana end-to-end-nya, yang mengelolanya, kembali lagi ke sini adalah safety-nya juga menjadi salah satu customer experience, ya. Cleanness itu juga menjadi benar-benar experience yang sangat ini nih, apa yang dikirim itu ya ke kita. Sehingga ada 3 hal yang Tailwind lakukan. Yang pertama adalah optimize virtual meeting ya. Pastinya ini optimize virtual meeting. Jadi virtual meeting dengan customer. Kita sangat bersyukur karena kita sudah terbiasa melakukan virtual meeting dengan customer, sehingga di kita itu saya kira sih masih oke-oke aja kita melakukan virtual meeting. Sehingga teman-teman ini malah lebih banyak bisa melakukan virtual meeting dia daripada dulu kalau fisikal ya. Kalau fisikal dulu kan dia harus ya kita misalnya kita harus pergi ke Kuala Lumpur gitu ya. Mau meeting the customer in Kuala Lumpur, kita harus pergi ke Kuala Lumpur kan gitu. Kita mau ke Australia, sekarang nggak perlu lagi. Kita meeting dengan ini, kita jam 9 seperti ini, kita kumpul sama-sama udah meeting dengan customer. Sehingga lebih kelihatan malah lebih efisien ya. Ya, memang kadang-kadang perlu juga meeting, tapi mereka kan maklum. Kalau kita nggak ketemu fisik, mereka sangat maklum. Sehingga kita lebih efisien lah. Jadi kita mau optimalkan benar-benar virtual meeting dan bukan hanya di jajaran atas sampai tingkat account manager. Kemudian masing-masing digital marketing channel. Kita pakai digital sekarang ya. Nanti contoh footprint kita itu tradisional. Untung kita sudah prepare diri kita. Kita tidak apalagi doing tradisional marketing lagi. Kita sudah push diri kita. Sejak tahun lalu kita udah push ya. Sejak saya masuk tahun lalu kita udah push teman-teman itu jangan melakukan tradisional ya. Karena the future adalah digital. Tradisional itu disappear lah suatu saat ya. Sehingga digital itu bukan disappear, malah makin banyak. Sehingga we have to start learning ini digital marketing, digital channel. Jadi dari push marketing menjadi pull marketing. Tetapi experience-nya kita tingkatkan. Sehingga kita di sini teman-teman sudah kita push. Sehingga pada saat datang COVID, teman-teman memang sudah digital gitu ya. Sudah melakukan dengan cara digital sehingga mereka bisa lebih fokus lagi untuk meningkatkan pertumbuhannya. Ya, strengthen digital sales ya, ini tadi sampaikan juga, termasuk salesnya, communication skills, tingkatkan. Nah, bagaimana kita deliver ya kan? Deliver seluruh produk-produk kita kepada customer, tentunya through channel kan. We are delivering itu kan value to the customer through channel kan gitu. Nah, kalau istilahnya ini teman-teman biasanya kalau di bukunya itu kan delivering superior value to the customer kan gitu ya. We have to deliver superior value to the customer via our channel. Nah, channel juga gitu, from traditional to digital. Improving digital channel. Sehingga di dalam digital ini yang paling utama adalah experience ya. Experience itu sangat-sangat penting. Karena makanya kita harus benar-benar tekun bagaimana kita mendevelop ya digital experience ini. Kita sudah mulai masuk marketplace solution ya untuk mengkonekkan buyer dan sellers itu ada beberapa di sini. Yang pertama sedang kita lakukan juga new traffic kita sebut ini ya. Kemudian ada new connect, ada juga kita di bawahnya itu nanti akan saya jelaskan lah. Ini ada beberapa ini program-program transformasi kita ini yang sekarang kita lakukan juga. Setelah kita menyadari bahwa pentingnya digital di era normal ini, nanti akan saya sampaikan di belakang.
Tapi kita juga existing customer experience dengan menggunakan My Talent application dan Talent website kita terus improve. Nah, True Channel, bagaimana Decam company kan gitu kan? Kita harus tahu nih customer, kita harus belajar bagaimana customer, tadi change tadi kita udah belajar, kompetisinya seperti apa. Jadi kita itu fokus on customer aja gitu ya. Kompetisi betul, tetapi saya kira kita ini kan masih luas ini customer market kita internasional kan. Sehingga kita memfokuskan diri gimana ke customer kita, handling the customer gitu. Nah, company harus prepare dalam ada paling nggak ada 4 P, you have to prepare lah. You have to prepare for P, for fish lah kan. Karena kita harus deliver tentunya untuk company-nya ini nanti akan terakhirnya tentu products ya. Products yang kita deliver through channel. Tapi before products kita juga consider ada beberapa P lainnya gitu ya. P pertama ada people. Ini yang paling penting. Karena from office to anywhere. Karena kan orang bekerja. Bekerjanya itu harus dilakukan oleh people. Kalau nanti operationnya nggak bisa, terus gimana? Nah, tapi ternyata kita bagus ya. Sebagai contoh, people kita di sini, great opportunity for saving cost. Kita malah bisa saving cost untuk general affair ya. Operation maintenance ya. Khususnya operation maintenance kita punya sekarang ini global network operation center itu di Kalibata. Kalau ada apa-apa di Kalibata, maka kita ada handlingnya itu recovery-nya masuk ke Batam. Kalau ada problem di Batam dan Kalibata, maka recovery-nya masuk ke Singapura. Kalau ada problem baik di Kalibata maupun di Batam maupun di Singapura, maka kita bisa melakukan dari rumah ya. Nah, ini delasi ini dari rumah ini kita coba jadinya kemarin itu. Pada saat terjadi COVID ini, kenapa enggak kita coba yang dari rumah? Selama ini kan kita selalu melakukan simulasi yang 3 hal tadi. Nah, yang keempat ini kita coba. Ternyata yang keempat ini kita mampu melakukan gitu ya. Sehingga kita operation kita juga bisa dilakukan dari rumah dengan disiplin tanpa mengurangi quality of service. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus dan luar biasa sehingga teman-teman bisa merasa lebih aman. Tentunya ada bisnis proses yang kita lakukan. Tadi di kanan itu ada proses-proses yang kita lakukan supaya bisa kita lakukan. Seperti itu. Strengthen digital infra, remote. Ya, itu juga. Jadi salah satunya itu bagaimana kita memperkuat remote orang-orangnya ini. Jadi remote work supportnya ini termasuk khususnya infra kita, digital infra kita. Jadi kita perbaiki infrastruktur kita, bagaimana kita bisa remote teman-teman kita semua dari working from home-nya gitu. Boosting digital and training, pasti kita melakukan itu, learning training tetap kita jalan juga. Di proses ini pasti banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan di proses, from manual to automation ya, virtual meeting ya, digital documents, signature, masing-masing digital platform, ini kita lakukan di proses. Nah, di produk juga kita become more vertical ya. From horizontal become more vertical, become more customized solution ya. Customized solution to the customer based on the segment, kira-kira gitu. Jadi nanti ini strengthen digital enabler produk. Jadi kita mulai masuk ke cloud security karena kan kebutuhan security sangat tinggi, CDN, SD-WAN. Rombi contoh kita, Rombi itu sudah mulai masuk vertikal. Kita sekarang sedang partnership di Malaysia untuk jual Rombi IoT services lah, IoT services bersama posnya Malaysia ya, posnya Malaysia untuk tracking. Nah, ini lagi jalan di Malaysia. Kemudian spotlight sektor supported ya, news, media, e-commerce, healthcare ya, kita juga ya supported ini karena ini kan mungkin tetap ke depan, mungkin juga ke depannya ini kan tetap menjadi customer needs-nya akan ini. Nah, tapi yang tidak kalah penting untuk company dan people process product, the company must have a profit kan? Ya, nggak bisa dong, the company without the profit, gimana? We are doing business kan gitu. Nah, makanya kita harus dapat profit. Prudent forex market management ini juga salah satu. Nah, adjusting risk profile ini. Kita harus melihat risk profile kita, khususnya forex ini. Pada saat-saat ini kan penuh dengan ketidakpastian.
Ini gimana kita? Apakah kita melakukan hedging? Apakah kita bagaimana ke depan akan terjadi? Sehingga kita harus melakukan profil kita. Kemudian collection harus menjadi sangat penting ya. Collection ini kita harus cek collection. Makalah mingguan kita cek sekarang collection ini. Operasional flexibility. Ya, flexibility operasional ini karena nggak mungkin dong ini semua masuk kantor semua kan nggak bisa. Sehingga flexibility seperti tadi yang saya sampaikan ada juga operasional menggunakan working from home ya. Contohnya GNOC tadi itu, Global Network Operational Center kita. Nah di center di sisi supplier lah, supplier center ini kita sekarang juga akhirnya masing-masing lokal supplier. Masing-masing lokal supplier, partner, jadi kita harus IDR kontrak ya, to minimize forex risk exposure ya. Kemudian kita cari-cari alternatif supplier yang ada khususnya dari Indonesia ya. Indonesia ada nggak ya supplier-suppliernya gitu. Digitizing supply chain proses ya ini kita mendigitize, termasuk procurement kita juga kita digitalisasi karena kita tatap mukanya kan makin nggak bisa sehingga kita melakukan e-procurement ya. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan secara framework, Tailwind framework lah ya, kita sebut ini Tailwind framework managing business in new normal ini. Meskipun sebenarnya new normal ini juga sampai kapan kita juga nggak tahu ini sampai kapan COVID, sehingga kita jalan terus. Next Pak. Nah ini adalah framework. Bagaimana how Tailwind kan gitu sekarang. How Tailwind compete with the new normal. Bagaimana Tailwind? Apa yang dilakukan oleh Tailwind? Tadi secara frameworknya sudah di atas. Mulai dari, jadi frameworknya kita pakai kira-kira 5C lah kira-kira ya. Chain tadi, customer, channel, company, dan center ya. Ya chain tadi itu termasuk perubahan-perubahan, competitive landscape, termasuk perubahan VUCA itu semua tadi yang di atas kita sampaikan. Nah dengan framework itu, coba kita gali setelah itu Tailwind, compete in the new normal bagaimana. Next Pak. Jadi yang pertama itu kita define the purpose of Tailwind, itu dulu. Jadi sebenarnya Tailwind ini untuk apa gitu ya? Kenapa Tailwind exist? Jadi kita kemarin itu diskusi nih, gimana? Kenapa Tailwind exist? Di apa ini? Di apa? Kenapa Tailwind perlu dari Telkom Group khususnya ini? Sehingga kita mendefine lagi purpose kita. Kalau istilahnya ini mega thinking-nya lah. Mega thinking-nya itu adalah to be beneficial for Indonesia and the world as Telkom global business arm and maximizing stakeholder value through unlocking international opportunities and delivering best customer experience. Tapi yang paling utama adalah yang di bold, warna kuning, beneficial for Indonesia. Ya kita ngomong nggak boleh dong kita without beneficial for Indonesia, itu we are not Tailwind kan gitu. We are Tailwind because we have a contribution for the beneficial for Indonesia, karena kita harus punya kita punya sesuatu untuk Indonesia gitu, untuk kontribusi menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga saya bilang kita ini adalah harus punya profit di luar negeri itu, nggak boleh nggak punya profit. Udah berapa? Sehingga kita bilang itu devisa lah, devisa. Jadi kamu udah nyumbang devisa berapa ini ke Indonesia? Jadi kalau ada footprint, ada global office Taiwan misalnya, Hong Kong, itu pertanyaannya seberapa besar devisa yang sudah kamu bisa kontribusikan for Indonesia. Meskipun kecil no problem gitu ya, karena dari kecil bisa menjadi besar. Tetapi yang penting punya kontribusi daripada negative contribution ya. Kalau negative contribution nggak boleh. Jadi kita define the purpose of Tailwind. Jadi purpose Tailwind ini nih, setelah itu baru kita ngomong apa ini visi kita. To become global digital hub. Jadi kita harus menjadi global digital hub. Bagaimana misinya? Kita delivering best in class digital connectivity, ya kan? Jadi kita harus digital connectivity untuk customer experience ya. Jadi best digital connectivity itu apa itu? Ya, bagaimana kita bisa menjadi the best? Ya nanti kan sampaikan juga di bawah nanti itu. Pertama itu ya kita harus menjadi the best itu. Kalau connectivity pertama kan diversity kata kuncinya kan. Kalau mati ya masa sih the best digital connectivity mati, harusnya 5-9 kan gitu. 5-9 itu apa? Diversity. Ya diversity harus bagus. Yang kedua apalagi? Quality.
quality-nya harus bagus. Ya, latensinya harus paling bagus dibandingkan dengan provider lainnya gitu ya. Nah, yang ketiga apalagi experience-nya, automation-nya, experience digitalnya tadi, digital experience-nya, automation-nya gitu ya. Bisa nggak mereka merasakan automation itu gitu ya, dan benar-benar dipermudah gitu lah. Kan digital harus membuat lebih mudah ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus masing-masing Telkom Group digital potensial. Jadi Telkom Group digital potensial ini apa? Dari in ke out lah kita ngomongin. Kita jualan. Kemarin kita jual juga punya produknya Melon ya. Melon untuk game, dunia game kita jual. Kemudian kita juga berusaha jual produk-produk Telkom Group lah, termasuk yang lain ya. Nah, ini adalah in out ya. Kemudian ada juga dari out in ya. Kita jual juga produk-produk dari luar untuk opportunity di Indonesia. Tapi juga ada juga out ke out gitu ya. Out ke out itu kita jual juga produk luar keluar. Contoh Sivas ya. New Epix itu kita jual juga di Indonesia, tapi kita jual juga ke luar negeri. Dan ini kita jual di beberapa global office kita. Jadi in out ya. Kemudian out out ya, out ke in ya, out in. Jadi produk-produk luar juga kita bawa ke dalam, tetapi harus meningkatkan value. Kemudian building digital platform and digital service talent. Talent kita juga kita tingkatkan kapabilitasnya nanti. Nah, strategi objektif tentunya digital revenue-nya ya. Tapi harus healthy, profitability above industry. Gitu. Jadi harus ini we are going digital, tapi digitalnya itu nggak boleh juga bakar-bakar duit. Saya sudah ngomong kawan-kawan itu digital. Timor Leste kemarin bangun fintech di sana, dia bikin no problem, silakan, ya kan? Nah, kamu bisa, silakan, tapi nggak boleh bakar duit, ya. Bakar-bakar duit itu bukan nggak dapat devisa nanti, ya. Kita kan cari devisa ini. Artinya bukan dengan bakar duit, meningkatkan customer experience itu tidak hanya dari price ya. Price itu kan bakar duit. Istilahnya itu kalau istilah marketingnya itu kan itu adalah situational loyalty ya. Jadi dia hanya loyal pada saat kamu price-nya di-cut ya. Diskon pada saat kamu kasih bakar duit. And they are loyal ya. The customer will loyal to you only because your price gitu ya. Karena kalau gitu ya nggak boleh dong kan gitu kan. Kita loyalnya dia itu harus di bidang experience ya. Experience-nya harus bagus gitu loh. Menggunakan aplikasinya itu bagus. Itu yang kita inginkan. Jadi kita buildingnya itu bukan dari bakar duitnya, tapi buildingnya itu adalah fondasinya. Ya, customer experience. Nah, kawan-kawan saya bilang gitu. Mereka bikin, contohnya di Timor Leste tadi fintech, kemudian ada juga bangun aplikasi di Taiwan, kemudian Hong Kong dan Malaysia. Tapi saya bilang the most important thing adalah how to increase the customer experience. Makanya nomor 2 ini digital customer experience. Ya, NPS-nya. Nah, terakhir nomor 3 adalah tentunya orangnya ya, building digital capabilities ya. Harus kita bangun. Makanya kita sekarang training. Tahun lalu udah kita training, ada tambahan account manager kita kira-kira kita training lagi ada 9 dan 8 gitu. Nah, udah tambah lagi. Tahun ini kita harus berusaha training lagi, tetapi saya minta tidak menambah cost SR. Jadi optimizing existing resource gitu ya. Jangan tambah-tambah resource tapi existing, karena kita harus talent ini kan tadi untuk ningkatin devisa ini. Ya. Next Pak. Next. Kemudian itu nomor 1. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu adalah market driven company. Ya. Jadi kita melakukan research ya. Kita melakukan evaluasi nih ya. Di evaluasi ini kita akhirnya dari market mana dulu kita. Potensial market itu ada wave 1 kita kategorikan, wave 2, wave 3. Wave 1 itu adalah selected share regions, Southeast Asian region. Ini kita masuk ke sini. Kita udah masuk, tetapi kita harus tumbuh, bukan hanya sekedar masuk. Ya, entry strateginya memang benar, share region ini yang paling utama dulu. Yang pertama karena dekat, karena lebih efisien dan lebih murah lah. Karena lebih dekat ke kita gitu ya, kan pasti lebih murah. Culture-nya juga mungkin lebih mirip-mirip gitu ya.
Kita udah masuk, tetapi the most important thing ini adalah di sini adalah kita nggak bisa hanya sekedar masuk ya. Wave 1 ini kita harus benar-benar evaluasi dan sustainability, growth sustainability, dan juga hanya bukan ini, dan profit ya. Nah, jadi profit ini nggak boleh harus profit. Karena we are doing business, we are not doing charity in outside of Indonesia gitu loh Pak. Kita doing business ini. Kalau mau you want to give your charity, give aja kasih aja di Indonesia kan. Nah, ngapain di luar negeri kamu rugi? Di Indonesia kita banyak orang membutuhkan. Sehingga kita wave satunya ini. Wave 1 ini kita harus kuatkan, tahun ini mungkin harus kuatkan lagi, yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar-benar sustain. Kemudian wave 2 nanti masuk ICA, India, Chinese, dan Asia ya, South Asia. Kemudian MEA, nanti masuk MEA, Middle East Asia, wave 3. Nah ini market ini kita assess ya, bagaimana entry strategi kita untuk masuk negara-negara itu, ada kriterianya sehingga kita in the most potential market for Tailin adalah wave pertama ini. Ya, kemudian berikut customer segment. Kalau kita masuk ke negara itu, segmen apa yang mau kita sasar? Kita sudah sepakat ini tetap kita sasar sesuai dengan segmennya, bagaimana Telkom membagi segmennya, retail, enterprise, dan wholesale ya. Nah, wholesale, retail, enterprise, wholesale. Bahkan enterprise ini akan kita kembangkan di luar ya, di luar negeri, dan bahkan kita kalau bisa menjadi salah satu ICT digital players di situ. Jadi kalau bisa itu Telin Malaysia, Telin Taiwan, Telin Australia menjadi ICT konsultannya orang-orang sana, enterprise customer di sana. Jadi bukan hanya SI-an gitu ya. Sistem integrators itu benar-benar harus ya makanya kita dari sekarang kita prepare, kita training ya. Mumpung kita sekarang masih punya duit ini, karena EBITDA kita ini udah 2 kali lipat dari tahun lalu sekarang ya. Jadi EBITDA kita sudah grow more than hampir 2 kali lipat. Net income-nya ya puluhan kali lipat lah net income kita ini dari tahun lalu dibandingkan sekarang gitu ya. Kemudian apa yang kita offer? Jama. Kita juga kan sesuai dengan dari CSS-nya Telkom Group, pertama legacy, digital connectivity, digital platform, dan specialized digital service. Ini yang tadi kita sampaikan itu adalah customized solution, yang paling atas itu. Ya ada GoPresence, ada Rombi. Nah, mulai dari legacy, digital connectivity, kawan-kawan udah tahu lah ya. Jadi ini legacy kita ini kita sebut voice, mobile itu MNO dan MVNO. Nah kalau dulu MVNO ini going down terus ya masalah, terus sekarang sudah profit, bahkan growth-nya luar biasa ini. Tradisional BPO sekarang masih terus kita kembangkan dan sudah mulai growth, di sisi EBITDA-nya sudah mulai positif. Digital connectivity kita jalan, termasuk SD1, digital platform. Nah inilah kira-kira yang kita masuk ya, yang kita produk dan jadi market driven company. Digital ecosystem partnership ya. Jadi partnership, kita selalu partnership dengan yang lain. Kita tahu kita kalau bangun dari building itu kan, kalau strategi kan to build, to buy, to borrow gitu ya. To build itu agak berat, maka kita masuk ya to borrow, partnership lah ya. Kemudian nomor 3 ya, next Pak. Nomor 3 itu memperkuat ya, Telin capability ya. Telin capability to be the best infrastructure ya. Kemudian maximizing business in global office, product and service-nya ya. Jadi kita harus memperkuat, inilah hal-hal yang kita harus improve, perkuat, increase global talent kompetensi. Jadi kayak seperti the best infrastructure ini kita punya sekarang 10 office di luar negeri ya. Termasuk Australia dan termasuk Amerika. Jadi 10 office itu di mana aja itu? Di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Myanmar ya, New Zealand, Taiwan, USA, Malaysia. Sebenarnya kita punya di India, tapi di India itu hanya agent ya. Kita punya agent di India untuk transaksi dengan India. Kita punya infrastruktur 207.000 kilometer ya, 5 kali round the earth ya. Kita punya point of presence di 28 negara, ada 59 POPs di 28 negara.
dengan 23 kabel sistem ya. Nah, produk service yang kita jual juga kita selalu voice, data connectivity dan lain. Increase global talent kompetensi ya, ini juga. Sekarang kita ada 58 talent, account manager kita terus kita tambah, di global sekarang ada 21, Indonesia 20. Dengan profilnya itu adalah mereka itu banyak ada 15 kewarganegaraan, 15 ya. Ada orang Malaysia, Singapura gitu ya. Ada 15, ada orang apa juga warga negara London juga. Jadi kita ya lumayan lah. Jadi anak buah kita sekarang ada orang-orang luar negeri lah, orang Australia bisa kita marah-marahin lah itu orang Australia itu kan sekarang kan ya. Kalau dulu kita yang dimarah-marahin, kita marah-marahin bisa itu. UK juga gitu. Age profile-nya ini kita itu termasuk muda. Jadi talent ini luar biasa ya. Talent ini luar biasa. Masih di bawah 45 itu 60%, 30 sampai 45, hampir 60%, dan di bawah 30 itu 20,8, sehingga hampir 80% itu di bawah 45 tahun. Ya. Next, nomor 4 adalah kita best in class digital connectivity yang saya bilang tadi. Saya singkat ini untuk menjadi to become the best in class digital connectivity, saya singkat DICLAD. D-nya itu tadi saya sampaikan diversity, kita harus diversity. Nggak bisa enggak, sehingga sekarang kita bangun Manado. Manado adalah menjadi the second, the third lah. Kalau pulau, the second. Karena kita selama ini hanya punya di Batam. Di Batam kita punya 2, ya. Diversity-nya hanya 2, yaitu Batam Center sama Bukit Dangas, ya. Kemudian kalau terjadi apa-apa di Batam, terus gimana dong gitu kan? Jadi blackout dong Indonesia ini kan gitu. Bisa-bisa Indonesia nggak bisa internet, sehingga right now kita bangun di Manado sebagai the third, ya, sehingga kita nanti ada 3 kaki. Secara fisikal, secara pulaunya dua kaki, tapi secara intinya tempatnya 3 kaki, 2 di Batam, 1 di Manado. Meskipun trafiknya itu masih dominan 90-an, hampir 90% itu masih lewat Batam sekarang. Sekarang kita akan berusaha lewat Manado kita gedekan, kita besarkan lewat Manado makin besar, karena lewat Manado ini pun bagus ya, yang kualitasnya lebih bagus, latensinya lebih bagus. Lihat ini ada ringnya di sini ya, saya diversity kita harus kita ini. Diversity, kemudian yang kedua A-nya itu adalah automation ya. Nah automation ini kita adalah global digital hub ini become automation nanti, yang kanan kita sebutkan itu. Kita harus menjadi marketplace lah. Automation semua bisa melakukan melalui handsetnya gitu ya. Mulai dari cloud connectivity-nya dengan fleet bandwidth ya. Sekarang pesan 5. Jadi nanti fleet bandwidth ini dia pesan berapa kebutuhannya gitu ya. Langsung kita menjadi global digital hub, dan orang juga bisa masuk ke kita, operator lain masuk ke sistem kita. Voice A2P juga menjadi platform global digital hub kita. Digital platforms yang lain, solusi-solusinya seperti SD-WAN, UEPIX, Verizon, masuk ke kita. Masuk menjadi salah satu, menjadi apa? Menjadi masuk platform marketplace kita. Data center ini sudah kita punya, Singapura dan Hong Kong. Nah, data center kita Singapura sekarang, kalau tahun lalu utilisasinya baru berapa, di bawah 50, sekarang utilisasinya sudah hampir 100%. Ya, 70-an dan akhir tahun diperkirakan sudah 100%. Kita punya juga di Hong Kong dan Timur Leste. Jadi ini semua ini. Jadi diversity, automation-nya nanti menggunakan marketplace global digital hub kita automation, sehingga customer juga bisa self-service. Kemudian yang Q-nya itu ada quality. Quality become inilah apa, latensi segala macam. Latensi kita kan kalau lihat Manado jauh lebih bagus ya. Sehingga ini salah satu strength-nya kita juga. Selain diversity-nya, quality-nya juga bagus. Sehingga 3 kata kunci tadi DAQ ini adalah diversity, automation, and quality. Next, Pak. Kemudian ini nomor 5 ini. We have to transform ourselves, tadi yang saya bilang tadi ya. Menjadi global digital hub. Ya. Global digital hub ini kita 3 punya program ini. Ya. New Travis ini adalah grow and improve profitability. Ini adalah defend legacy kita lah. How to defend legacy ini adalah menggunakan New Travis. Dengan platform New Travis ini nanti ini kemungkinan ini luar biasa ini kalau ini kita lagi develop karena untuk menjadi global digital hub dan transformasi tadi yang kita sampaikan karena framework kita tadi ya.
remote tadi, Porsche itu salah satunya di traffic ini. Kalau ini jadi, ini luar biasa. Orang juga akan masuk ke kita, akan meng-create demand ya. Jadi meskipun nanti legasinya turun, ya mudah-mudahan ini bisa malah naik karena orang juga akan masuk ke kita. Ya, menambah market. Ada new marketnya gitu ya. Existing market decline, but new market also will come kan gitu. And then bisa will cover also the negative growth from the existing market. Voice, SMS, CPaaS ini. Nah, di samping itu kita building the future, invest for the future nomor 2 ini. New Connect, kita sebut New Connect ini. Nomor 2 ini adalah nanti platform New Connect-nya Telin untuk global. Namanya connectivity at your fingertips. Jadi orang kan nggak mungkin fingertips. Orang kan nggak ini. Kita kan nggak punya infrastruktur end-to-end semua. Orang lain juga bisa masuk ke kita. Orang lain bisa masuk ke sistem kita melalui API, mendaftarkan networknya ke kita. Ya, nah saya punya network akses di sini, local loop-nya gitu ya. Saya punya dark fiber, saya punya ini. Dia masuk, tentunya punya kita juga masuk. Sehingga bisa connect-connect-kan. Nah, masuk quality of service ini bagaimana? Kalau saya pilih ini, maka quality of service seperti ini, harganya sekian. Mana yang dipilih? Nah, ini kita develop ini. Karena ini adalah luar biasa. Ini kalau ini jadi, yang 2 ini, New Traffic dan New Connect ini adalah will be the future of Telin ini. Ya, sustainability of Telin. Saya bilang kawan-kawan nggak boleh gagal ini. Sekali lagi, ini adalah digital, dan ini adalah the most important thing in digital adalah experience kan gitu. Di samping 2 ini nomor 3, global office kita, streamlining. So operation must be lean, agile, but the most important thing must be profitable gitu loh. Nggak bisa nggak profit ya. Kalau nggak profit itu bukan global office-nya nggak profit, namanya charity. Saya bilang di sini, kamu kok charity pula di perusahaan negara yang sudah maju. Ya, kita nggak boleh charity di perusahaan yang maju. Kita kalau mau charity, comeback di Indonesia, kita bisa kasih ke orang-orang Indonesia gitu. Ini, nah satu-satu kalau new traffic itu apa ini ya? Next, traffic ini. Jadi kita harus building capability nanti ini. Aplikasi new traffic bagaimana ini? Prepaid-nya kita siapin, platformnya, mereka akan masuk, jualan wholesale-nya ke sini masuk. Ya, kemudian real time ya kan, dia bisa self-service sendiri, dia milih-milih, oh saya mau milih ini, jalur sini, walaupun kualitasnya sedikit kurang, tapi harganya murah, dia bisa masuk. Oh tapi saya masuk jalur premium, bisa masuk, kan gitu ya. Kemudian ini kita lihat, Unified Digital Connectivity Exchange, Marketplace Voice masuk. Jadi voice masuk, SMS masuk, wholesaler, operators, enterprise juga bisa masuk ke sini. Jadi market view, feature to compare rates globally. Dan orang nanti akan men-compare semua price lewat kita. Ya, jadi orang kalau mau ini lihat, price di market view kita dilihat. Oh ini lebih murah di sini gitu kan. Semua akan lihat, konsekuensinya akan lebih become more transparan. Tetapi kita karena size kita di dunia masih kecil, kita building ini nggak apa-apa. Nah, transparan dan mereka masuk ke kita malah akan memperbesar market kita gitu. Fully integrated toward new epics ya, CPaaS, certified platform. Nah, mereka akan buka. Jadi API-nya akan kita buka ini. Jadi orang mau masuk silakan. Ya, orang mau masuk silakan, tapi tetap kita improve terus customer experience-nya. Jadi Unified Digital Connectivity Exchange. Next. Kemudian kita akan build New Connect, sekarang lagi jalan kita build ya. Mudah-mudahan tahun ini semua selesai semua. Connectivity at your fingertips ya. Jadi orang kalau datang, nah misalnya saya cloud provider, saya minta tambahan saya 100 giga gitu ya. Langsung automatically dia bisa self-service nambah 100 giga dengan quality of service tertentu. Langsung masuk dia. Nah itu, jadi saya mau bikin sewa IPLC sampai ke London gitu ya. Dia kan masuk ke sini. Masuk ke London mana? Oh ada beberapa jalur nih. Jalur sini berapa, jalur sini berapa. Dia lihat, oh ini jalur yang murah. Jadi dia bisa cek. Tapi quality of service ya. Dengan quality of service tertentu, dengan quality tertentu. Flexibility, seamless, ya kan. Jadi SLA juga di sini menjadi kata kunci juga untuk setiap yang akan masuk ke marketplace kita gitu ya. Ini, nah next, bagaimana ini footprint ya, global office streamlining ya. Ini bisa kita lihat ini.
kita sudah improve lah. MVNO dan MNO bisnis kita itu improving ini, growth-nya luar biasa. Kalau kita lihat itu EBITDA contohnya Hong Kong MVNO-nya itu dulu tahun lalu masih minus, sekarang sudah positif dengan 144% ya. EBITDA-nya, outlook-nya juga positif. Net income-nya juga become positif. Jadi kita kan kemudian Telin Taiwan juga itu minusnya sangat besar waktu itu EBITDA, sekarang ini. Karena apa? Karena masuk digital. Digital itu low cost ya. Digital channel. Semua ini sudah positif semua. Telin Malaysia ya, yang dulu trauma terus itu ya, trauma ya ada kiki faktor lah kita kenapa bisa begini ya, kita struggling lah ya. Jadi positif termasuk Telin Timor Leste juga sudah positif. Nah, CCA ini yang di Australia sudah EBITDA sudah positif. Dulu minus, sekarang net income-nya masih negatif, tapi EBITDA sudah positif, sudah improving. Nah, kita harapkan sih tahun ini positif EBITDA, tahun depan net income positif. Sehingga total global office kita kontribusinya positif contribution untuk meningkatkan devisa Indonesia, gitulah kira-kira. Next. Nah, ini di global office tadi itu adalah yang pertama kita lakukan, kenapa bisa gitu? Yang pertama digital retail ya. Mereka kan retail, MVNO itu retail sebenarnya. MVNO, MNO itu retail. Tapi kita enrich digital product, expand digital and modern channel. Jadi kita digital lah gitu. Nggak boleh lagi tradisional, which is very high cost. Dan someday will disappear, kan gitu, ngapain? High cost, someday will disappear, terus kok kita ke situ terus gitu ya. Kita harus kembangkan ya our capability in digital gitu loh, digital retail. Sehingga kawan-kawan sekarang sudah mengembangkan diri di digital retail. Banyak ini, contoh Taiwan sekarang bukan hanya melayani people of Indonesia. Kalau dulu kan Taiwan hanya melayani people of Indonesia, MVNO-nya. Sekarang dia melayani people of Filipina. Dia juga melayani orang-orang Thailand. Bahkan dia melayani orang Taiwan sendiri, sehingga marketnya makin luas. Hong Kong juga gitu, Malaysia juga gitu. Sudah dulu kan hanya orang-orang ini aja, TKI aja ini kan. Tapi sekarang Malaysia sudah melayani orang-orang Malaysia. Ya. Nah, di samping existing business ini kita harus going to the new market dan the way how we do transaction, promotion also using digital. Kita juga ini di samping itu kita juga masuk di new business juga, enterprise segment. Jadi paraleli kita masuk bisnis enterprise. Nah, kemudian new market produknya termasuk new market juga, Pak, SMS dan new ethnic tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk CCA kita agak bekerja keras ya. Karena di mana-mana kan bisnis BPO, bisnis call center ini kan berat. Apalagi nggak memenuhi economic of scale ya. Economic scale-nya kan masih agak ini. Sehingga kita agak berat dan kita berjuang ini. Kita improving product profitability. Di sini kita ketemukan istilahnya itu ya. Kalau kita kan customer satisfaction, nah di Australia ini kita juga ada istilahnya itu, ya kita ini customer dissatisfaction, bikin customermu nggak satisfy gitu Kak, karena dia rugi. Setelah kita cek customer profile kita, ada customer yang rugi, yang memberikan rugi ke kita. Yang rugi ini ya kita terpaksa kita agak ini, make them, bikin mereka tidak puas supaya mereka masuk ke quality of service yang kita inginkan gitu ya. Jadi nggak semua juga sebenarnya harus kita puaskan pelanggan itu ya. Jadi kalau pelanggan yang memberikan kontribusi negatif ke kita lah, kalau dipuasin terus enak banget dia. Negatif terus kita yang jadi masalah kan. Nah, kita harus bagaimana cara supaya bisa mereka masuk ke kuadran positif contribution in term of the profit. Cost leadership pasti ya. Kita office efficiency is our productivity, kemarin juga gitu, termasuk CEO-nya kita ganti karena terlalu mahal dan terlalu fixed cost oriented ya. Kita ganti aja CEO-nya, ganti orang Indonesia. Ternyata lebih bagus. Benar juga orang sana lebih bagus. Business transformation itu IT. IT juga kita handle sebelumnya dari Australia, sekarang kita handle dari Indonesia. Karena di Indonesia juga lebih murah outsource ya kan ya. Sehingga kita kerjasama dengan IT di sini, kita lakukan ini. Di new offering, oke. Aggressive sales on SME and enterprise. Next, Pak. Nah, satu lagi adalah kompetensi rekan-rekan ya. Jadi, kompetensi yang merah ini adalah kompetensi yang akan move, yang kita inginkan, yang sekarang juga kita bangun di
internal kita. SDM-nya kan sangat penting. Tadi saya sampaikan kan SR itu sangat penting lah. Semua itu yang membuat perubahan dan sustainability-nya itu adalah SDM-nya. Nah, kita kemana larinya? Ke arah kanan ini. Sehingga training-training kita arahkan ke sini. Ini business model ya. Customer data, big data, platform, ya, product innovation, analytic driven, direct customer management. Sisi teknologi juga kita ini. Kalau ekosistem partnership, ya, in-house design, agile, infrastructure solution. Jadi ini adalah kompetensi yang kita develop, kita bikin training-training ya untuk teman-teman kita yang ada ya sekarang. Dan yang terakhir adalah nomor 7, nggak boleh lupa juga di ISR-nya itu adalah digital mindset. Digital mindset ini sangat penting ya. Digital mindset itu apa? In era digital era ini adalah creativity sangat penting, creativity innovation. Karena suatu saat kan seluruh clerical pekerjaan itu akan bisa dikerjakan oleh robot, ya. Sehingga mesin komputer kita kan bisa melakukan itu. Sehingga creativity and innovation ini menjadi salah satu yang penting untuk digital mindset kita. Yang kedua, entrepreneurship. Sekali lagi saya bilang, kita kan bukan doing business nih kan. Kita harus berbisnis, bukan bercharity. Sehingga entrepreneurship ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Entrepreneurship. Jadi kalau dia ini harus lihat dong, gimana nih untung atau rugi ke depannya, ada prospek nggak? Dia harus bisa mikir ke sana. Mindsetnya harus ke situ. Conceptual thinking juga gitu. Conceptual thinking harus bisa merumuskan ya. Dari berbagai aspek begini nih, dari ini bagaimana ini? Kalau bisa sih rumusannya seperti ini, dari berbagai perspektif itu ya. Banyak perspektif. Dan customer orientation, nomor 4. Customer orientation, strategic relationship ke customer maupun ke partnership ya, harus bagus membina relation. Adaptability, ya adaptability, ada perubahan, cepat berubah, dia bisa adapt terhadap lingkungan. Ini adaptability menjadi, karena kan kalau masuk ke luar negeri nggak bisa adaptasi, orang Indonesia masuk ke Australia, disuruh jadi CEO di Australia nggak bisa ini, nah ini nggak adaptasi susah. Fostering teamwork ya, harus teamwork juga ya. Jadi memang teamwork itu juga salah satu kunci. Jadi ini 7 hal yang kita lakukan, bagaimana kita inilah survive di era ini era namanya new normal ini ya. Mungkin itu ya rekan-rekan semua, Pak Palti dan rekan-rekan semuanya dari saya. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Demikian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Pak Sukardi Silalahi, Bang Sukardi Silalahi. Intinya di dalam operations ya, ketika competitive advantage yang kita ketahui di perkuliahan saya di reguler 14 kalau nggak salah ya, reguler profesional 14 dan reguler 23, kita mencatat ada 3 ya. Pertama, competitive advantage adalah harus cost leadership. Tidak boleh mahal-mahal. Tidak boleh mahal-mahal. Secara biaya. Biayanya harus murah, sehingga harganya nanti bisa lebih murah. Kemudian yang kedua adalah harus quick response. Jangan lelet, jangan telat. Jadi harus cepat. Ya, quick response. Sebab kalau di telekomunikasi, lebih baik tidak sama sekali daripada kita menjadi follower. Ya, menjadi follower. Sebab selama kalau kita follower, maka di situ kita akan selalu menjadi pengikut saja dan kita akan menjadi terbelakang. Kemudian yang ketiga tentunya adalah differentiate, betters ya, betters dibandingkan dengan yang lain. Kita harus punya uniqueness, Pak Dr. Silalahi, saya menyampaikan bahwa di hari ini yang hadir itu adalah para mahasiswa kita dari kelas eksekutif, kelas reguler dan juga kelas profesional. Nah, kalau profesional berarti mereka ada yang sudah bekerja, ya, ada yang sudah bekerja. Eksekutif juga demikian. Kemudian yang reguler adalah majority mereka adalah fresh graduate. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka banyak sekali yang menantang ya untuk kita diskusikan pada
pagi hari ini. Pertanyaan pertama dari Pak Agus Sugiarto. Ya, nanti mohon siap-siap kalau ada yang harus dibantah, Pak Agus Sugiarto, nanti mic-nya dibuka ya. Pertanyaannya Pak Sukardi, dia mengenal Pak Sukardi ini waktu ada di menjabat Direktur Network Telkomsel. Ketika ada kunjungan ke RI1, kunjungan RI1 di kota Manokwari ya. Dan saat itu kota Manokwari menjadi kota broadband dengan hasil speed test-nya yang paling tinggi ya, 2 digit, double digit katanya. Pertanyaannya begini, Pak. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi threat dari bisnis Telin di era kompetisi global dan era VUCA, serta langkah Telin untuk mengatasi threat tersebut agar terus maju dan unggul di kancah internasional. Thank you very much. Silakan Pak Sukardi. Ya, dari Pak siapa tadi? Pak Gus? Pak Sugiarto. Sugiarto, Pak Sugiarto, ketemu di Manokwari ya? Ya, Manokwari kan. Ya, Pak Sukardi, PSS, saya timnya Pak Permata, Pak Bona, Pak Ali. Saya sangat ingat Bapak di Manowari karena Bapak membuat saya dan tim tidak tidur, Pak, semalaman. Karena Bapak marahin turunnya, paginya di situ. Bukan. Masa Pak, leadership yang luar biasa. Dan bisa itu. Terima kasih, Pak. Monggo, Pak. Pak Gus Sugiarto, terima kasih, Pak. Jadi saya sama Pak Gus Sugiarto dulu memang di waktu di Manokwari ya supaya bagus kualitasnya lah. Kan ini customer experience ya. Jadi tadi disampaikan ini. Jadi kalau untuk Telin kira-kira itu ancamannya dari mana ini ancamannya ini untuk Telin ini ya. Kalau apa ancaman Telin sebenarnya yang paling utama adalah kita itu trade, kan kita banyak bisnis ini, ada voice, ada data, kemudian ada ini voice. Ancaman yang paling utama sebenarnya yang paling ini adalah dari OTT players ini sebenarnya ini. Jadi data lah, karena voice kan udah mulai turun ya. Nah, kemudian data akan tambah terus. Nah, ancaman yang real sekarang ini adalah dari digital players. Digital players ini OTT ini kan sudah banyak duit dia, ya, dengan memanfaatkan free untuk kita ya. Jadi sebenarnya kita dikibulin sama dia nih, sama apa digital players ini. OTT. Sampai saat ini kan regulasi mengenai OTT kan belum ada itu. Ya, sampai saat ini regulasi OTT belum ada. Dikibuli kita, dikibuli dari sisi apa pajak, dikibuli dari sisi semua itu kan free. Telkomsel lah katakan ya. Jual Netflix itu kan free itu kan ya. Nah, IndiHome itu jual Netflix itu kan free. Mereka nggak bayar apa-apa, connectivity-nya dari Singapura ke Indonesia itu. Mereka free itu. Yang bayar siapa? Yang bayar Telkom itu jadinya kan. Jadi kan nggak benar juga kan. Dia free, ya, harganya begitu murahnya. Setelah itu nanti keuntungannya dibawa semua ke sana, ya. Jadi konten digital namanya konten application player ini digital big giant lah, big giant content player ini sebenarnya itu terlalu banyak ngambil keuntungan dari Indonesia, ya. Dengan segala caranya itu ya, dengan free itu, dengan for the sake of the customer experience lah katakan itu ya. Kan itu, wah ini customer experience-nya jelek ini YouTube di sini kan. Nah, dia komplain itu, masyarakat komplain. Setelah komplain, dikomplainlah kita kan. Aduh ini kenapa tambahlah capex ya. Capex-nya tambah untuk meningkatkan quality broadband-nya supaya bagus. Bagus broadband-nya. Setelah broadband-nya bagus, dia bayar apa? Nggak ada bayar apa-apa ke kita. Ya. Hanya ini. Jadi ini bisnis model dengan ini agak berat ya. Sekarang kita lagi berusaha ini gimana mengantisipasi dengan digital. Dan ancaman berikutnya mereka bangun kabel loh itu sekarang ya. Sekarang mereka from konten masuk ke bangun kabel. Jadi mereka itu kan content provider ya. Tapi sekarang bangun connectivity. Mereka bangun juga dari apa? Amerika. Sekarang kan mereka lagi bangun Amerika ke Indonesia itu langsung direct melalui rute Manado juga itu. Di mana itu latensinya sangat kecil gitu ya. Sampai ke Jakarta dengan proyek Bifrost dan Eko. Sehingga kita membutuhkan regulasi. Kita udah ngomong juga, mudah-mudahan regulasinya bisa dipenuhi gitu ya. Supaya orang-orang luar yang masuk ke Indonesia, itu kalau bisa sih harus masuk orang flag carrier-nya yang paling enggak BUMN lah yang benar yang ngerjain gitu ya. Supaya kita bisa handling gitu loh mereka.
Jadi kalau dibilang threat yang paling besar itu untuk kita sekarang adalah yaitu OTT player. OTT player ini bukan, kalau dulu kan complementary, sekarang menjadi ini nih, sekarang menjadi yang ancaman benaran. Kalau dulu kita anggap mereka hanya konten, dengan konten aja mereka free segala macam itu, keuntungannya untuk dia semua. Coba advertising di dia semua kan. Kemudian kalau ada premium konten mereka juga semua kan nggak dibagi ke kita juga itu. Tiba-tiba dia harus pakai dengan fintech fintech itu kan langsung masuk ke sana uangnya. Dengan kartu kredit masuk ke sana semua gitu kan. Amazon juga datang ke kita gitu kan. Semua itu tiba-tiba for the sake of the customer experience kita harus nyiapin tempat misalnya kan. Telkomsel nyiapin tempatnya di Irian Jaya. Nggak bayar pula dia di situ ruangan kan, colocation data centernya kan. Karena kita menganggap nanti daripada customer saya komplain. Ada juga yang komplain itu disuruh customernya komplain. Ya, customernya disuruh komplain, dia nggak hosting ke kita, tapi hosting cari yang free gitu, kualitasnya jelek, disuruh kita nambahin, ya kan? Nah, begitu disuruh nambah kita tambahin, customer experience-nya bagus, tapi kita nggak mau nambahin karena dia nggak mau bayar tambahan bandwidth, disuruh customer-nya komplain kan itu. Kabelnya komplain, masuk Telkomsel komplain, IndiHome komplain ke kita kan gitu. Wah ini, padahal sebenarnya dia belum bayar gitu kan. Nah ini threat sesungguhnya itu adalah ada di OTT. Nah sekarang ini udah tren juga, coba lihat di India ya. Bagaimana OTT ini sudah mulai masuk ini. Di India itu contoh, kan kalau orang Telkomsel pasti tahu Airtel kan ya. Airtel itu adalah yang paling tinggi dulu revenue-nya itu paling bagus, salah satu market yang paling hebat kan Airtel. Kemudian masuk Jio kan. Jio dengan bangun 4G-nya kan gitu. 4G-nya dihajar semua sehingga Airtel itu waktu itu kan minus itu, net income-nya sampai minus 30-an% kan. Net income itu 30%, kemudian sampai beberapa tahun, dan Jio juga investasi sendiri kan, hampir 200 triliun di investasi, karena bisnis hobi dia adalah orang paling kaya, salah satu paling kaya, dia bangun. Nah sekarang di sana juga OTT players juga udah investasi kan di mereka kan, udah beli gitu loh, sudah beli itu player-players di India itu udah mulai, dan itu tren nanti. Nah, kita start dulu mereka bangun connectivity. Dia bangun data center juga mulai di sini kan. Nah, nanti suatu saat juga bisa jadi suatu saat mereka akan beli juga operator-operator. Dan ini akan menjadi threat untuk Telin, bukannya Telin ya, threat untuk kita semua, termasuk Telkomsel. Kamu bayangin kalau seperti Jio terjadi di India, dia beli salah satu operator di sini, habislah kan, semua kan. Habis semua kita, kalau diambil dibeli sama dia. Jadi itu Pak, jadi bagaimana mengantisipasi ini? Ya kita harus kita lawan tetapi sekaligus kawan kan, ini susahnya nih, lawan dan sekaligus kawan. Dan kita harus memang sedang berusaha bagaimana supaya regulasi juga memihak ke kita. Sudah mulailah kita dengan alasan pertahanan keamanan gitu ya. Ya, mungkin kemarin juga kita diskusi dengan Ketua Badan Security itu, ya Pak Hinsa Siburian juga kita ngomong, kalau bisa sih data centernya pakai kita aja lah gitu ya, lebih aman datanya gitu. Gitu, jadi gitu Pak. Jadi itu Pak, threat yang paling berat itu saya kira itu agak bahaya kita itu memang dengan OTT ini, dan mudah-mudahan kita bisa lepas dari inilah cengkraman ini mereka. Tentunya regulasi lah harus kita kuatkan juga ini. Kalau dibantu regulasi sangat luar biasa nanti. Dan kekompakan kita. Kekompakan kita semua. Kalau bisa kompak lagi dengan operator lain akan bagus. Sama-sama kita tolak kan, dia mau kemana kan? Nah, cuman ini operator ini kan dipecah belah. Ya, dengan alasan kompetisi gitu. Itu Pak. Makasih banyak Pak ini ya, Pak Yarto. Ya, terima kasih Pak Palti, ya. Pak SS, reminder dan pencerahannya Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, ada mungkin 2 langsung 3 ini ya. Dari Ibu Prima, menurut Pak Sukardi, seberapa efektifkah WFH ya di Telin sebagai point of view wholesale operations, apa saja improvement yang harus dilakukan? Kemudian digabung dengan Ibu Almirah ya. Almirah bertanya terkait dengan bagaimana mengukur produktivitas ya, produktivitas di
di Telin. Silakan Pak Sukardi. Ya Pak, jadi untuk WFH ya, pertanyaan pertama tadi WFH, digital produk. Kalau kita mengukur productivity itu kita ada ini, jadi apa, digital profit productivity. Jadi di kita ada pengukuran digitalnya, jadi harus tumbuh itu. Jadi profitability dari per SDM-nya harus tumbuh, itu kita cara ngukurnya. Jadi profitability SDM itu kita ukur dari mana? Dari situ. Jadi profitability, jadi bukan dari revenue-nya ya, bukan dari revenue-nya, tapi dari profit digital. Jadi kita ngomong sekarang digital productivity. Digital productivity itu berapa profit digitalnya, kemudian dibagi seluruh SDM, itu ada targetnya harus tumbuh. Itulah ininya kita mengukur apa productivity kita, digital productivity Telin. Nah, WFH ini efektif. Kalau di Telin saya kira sih efektif karena kita sudah terus terang kita sangat juga ya, commerce kita juga selama ini kan memang kita namanya across the country ini kan kita harus melakukan VCon memang kan. Ya, kita selalu melakukan video conference dengan mereka gitu ya. Dan transaksi-transaksi menggunakan video conference. Bisnis proses tentunya ada beberapa yang kita harus bikin. Ada beberapa innovation juga yang akhirnya lahir dari hasil COVID ini ya. Tadi procurement, yang kedua proses-proses digital tadi, transaksi internal proses dengan customer juga kita mulai digitasi. Kemudian dengan kita internal, misalnya proposal, kalau ada CAPEX, proposal ini segala macam itu ada proposal dari bawah, kita lakukan itu Pak. Kita dengan digital. Jadi kita lakukan semua dengan digital, terma internal proses, dan working from home ini pun kita evaluasi gitu ya. Kita evaluasi working from home ini. Dan memang muncul ini, video conference kita ini makin banyak aja. Khusus di Telin ini, video conference itu hampir tumbuh berapa kali lipat itu ya. Kita evaluasi sih berapa kali lipat tumbuhnya. Jadi kalau dibilang apakah efektif, saya kira untuk Telin efektif. Ya karena jiwanya bukan jiwa ngantor gitu ya. Jadi kita bukan jiwa ngantor gitu. Jiwa kita adalah jiwa entrepreneur. Nah, kalau ngantor aja kan malah habis-habisin power juga itu ya. Electricity-nya kan. Jadi kalau kita itu bukan ngantor, kita itu doing business, berbisnis lah, entrepreneur gitu ya. Kadang-kadang kan akhirnya dipikir ngantor itu kan produktif, padahal belum tentu juga kan. Saya punya pengalaman itu di Surabaya Timur itu. Saya ke kantor malah ngusirin orang gitu ya. Kantor, kamu ngapain di kantor itu? Kamu keluar aja, jualan di luar. Jadi orang-orang di kantor malah saya suruh keluar semua. Akhirnya malah jualan semua itu. Yang di kantor cukup bendahara aja, saya bilang waktu di Surabaya Timur, kepala kantor Datel Surabaya Timur, akan Datel, ya saya bilang khusus untuk keuangan, bendahara, mungkin employee beberapa di ruangan yang harus, tapi sisanya keluar aja lah, bantuin orang-orang. Kamu harus entrepreneur gitu aja. Kamu harus jualan, doing business gitu kan. Jangan jadi office boy gitu ya. Office boy kita bukan ngantor lah. Ngantor boleh, tapi bukan kerjaan kita bukan ngantor. Kerjaan kita adalah mencari bisnis, profit gitu ya. We are doing business lagi lah. Sekali lagi saya bilang we are doing business gitu. Itu Mbak. Ya. Lah perlu officeless lah ya. Kalau bisa officeless why not ya. Ya, saya tertarik itu dengan waktu pernah diskusi dengan Cisco ya. Cisco itu mereka officeless banyak. Karyawannya itu banyak officeless, tapi sangat produktif. Mereka rapat-rapat di kafe-kafe aja itu sign kontrak langsung di kafe selesai. Cisco, saya pernah diskusi sama Cisco bagaimana mereka jalani bisnisnya itu. Rupanya bukan harus dengan ngantor itu bisnis itu. Bisnis itu ya memang doing bisnis juga di mana-mana juga bisa kan. Itu, mungkin itu ya. Ya. Apa tadi? Pak? Ada pertanyaan satu lagi nih. Tadi sudah dijawab juga tentang produktivitas. Ini dari Ibu Almirah Jumran ya, reguler 22 ya. Seperti yang kita ketahui di tengah pandemik, tentu semua sektor terpengaruh dalam keadaan tersebut dan hal tersebut menjadi risiko yang sangat krusial. Pertanyaannya adalah bagaimana Telin mengatasi risiko tersebut, terutama bagaimana strategi untuk memaksimalkan profit di tengah risiko yang secara makro sedang melanda Indonesia. Ya. Ini tentang risiko. Ya, risiko kita pertama kan,
sebenarnya kan ada risk lah pasti kan. Yang paling besar risknya di sebenarnya di Telin itu ada di forex-nya ya. Karena kita kan ada dolar, ada ada rupiah gitu ya. Di Indonesia reporting kita kan di Indonesia rupiah. Di luar itu dapatnya dolar, ada juga dalam bentuk rupiah. Investasi kita banyakkan dalam bentuk US dollar kan gitu. Ya bagaimana kita manage dari sisi customer tadi saya bilang dengan pola sebenarnya risiko dari si customer kita nggak terlalu banyak. Ya. Dari si customer tadi sampaikan dengan perilakunya mereka itu sebenarnya kita sudah terbiasa dengan melakukan video conference, kontak ke mereka ya. Nah risiko yang paling besar sebenarnya ke kita itu adalah forex. Waktu itu pertama begitu terjadi COVID kita agak gelagapan itu waktu itu karena kita nggak nyangka. Ternyata forex itu mempengaruhi net income sangat luar biasa ke kita. Sehingga kita saya sampai ngomong kepada orang keuangan, ini suatu lesson learned ke kita ini, dari kawan-kawan keuangan. Kita harus mendapatkan hikmah dari terjadinya COVID ini, bagaimana mengelola forex. Gitu. Sehingga waktu itu ya hampir teman-teman itu, teman saya keuangan itu mungkin hampir 3 minggu itu presentasi mengenai pengendalian forex itu ya. Kita diskusi dengan berbagai perspektif. Ya kita harus menyeimbangkan sehingga ketemu kuncinya gitu. Menyeimbangkan antara kan kita udah banyak investasi forex itu. Ya. Kemudian bagaimana kemungkinan ke depan gitu kan. Bagaimana kita melakukan hedging itu juga salah satu kan. Oke kita hedging aja deh gitu kan. Berapa bulan, 3 bulan itu kan. Ada hitung-hitungannya mereka. Kita diskusi satu-satu hedging. Yang kedua dolarnya ini gimana nih, revenue dolar dari kawan-kawan kita, kadang-kadang ya nggak mau kita coba cash flow-nya dari luar itu misalnya banyak dolarnya gitu ya. Ya kita coba dividennya kita tarik dulu spesial dividen untuk yang dolar-dolar dari sana supaya kita memperkuat dolar kita di sini gitu ya. Nah, terus berikut juga kita lihat capex ya. Capex kita juga berusaha kita kalau nggak benar-benar penting banget kita delay dulu capex-nya itu. Lihat dulu capex-nya itu dan kalau bisa ini kita harus semakin efisien gitu ya. Capex-nya itu benar-benar to the point aja apa ini capex-nya. Jadi itu benar-benar sehingga kita dapat juga efisiensi dari capex. Yang berikut tentunya satu lagi selain liability payment kita yang harus kita. Satu lagi adalah collection. Yang kewajiban kita tadi kan, kewajiban kita kalau bisa kita delay lah kan itu. Bagaimana mendelay kewajiban? Ya khususnya dalam bentuk kewajiban US dollar, kita lihat prioritasnya gitu. Yang nggak perlu dulu gitu. Nah kemudian collection, khususnya collection US dollar kita cepatin. Kita harus teleponin terus tuh orang-orang itu gimana ini collectionnya gitu ya. Segera masuk ke kita ini. Gitu kan. Nah itu jadi detailin risikonya di situ paling banyak forex-nya ya. Nah, teman-teman sudah belajar dari forex itu. Nah, pada saat ada rumus-rumusnya udah dibikin. Kalau dolar segini gimana? Kalau dolar segini bagaimana? Nah, mereka sudah bikin itu. Gitu Pak, kawan-kawan. Makasih banyak. Ya, ada 2 pertanyaan lagi Pak Soekardi. Mudah-mudahan masih cukup waktunya 5 menit. Ya, yang pertama adalah Telin itu memperluas lewat Manado. Apakah hanya untuk C atau lebih SEE ya? Saya nggak tahu nih apa SEE ya. Jika ya, platform apa yang digunakan? Apakah satelit, optik, ataukah microwave? Kemudian yang berikutnya mungkin langsung saja nanti, ini kayaknya orang ini adalah mahasiswa kita ini dari Profesor 13, Pak SS juga, Sahat Silalahi, ya. Bertanya, di antara posisi penting CEO yang dipercaya kepada Pak Soekardi, kira-kira posisi CEO mana yang paling challenging dan terkesan buat Pak SS? Mungkin bisa dijawab langsung sekali 2, Pak. Jadi gini, tadi kalau Manado itu fiber optik lah, kita bangun fiber optik gitu. Jadi bukan microwave, bukan juga ini fiber optik dari Amerika langsung ke Amerika Guam. Dari Amerika Los Angeles, Guam ke Manado. Nah, Manado nanti kira-kira mungkin step pertamanya seluruh traffic yang dari daerah timur itu mungkin akan kita larikan lewat Manado gitu ya. Balance trafficnya gitu. Manado langsung masuk ke Guam sana. Masuk Guam, kemudian masuk Amerika. Karena memang traffic kita paling banyak itu dari Amerika dan in and out ya dari Amerika sama Asia ya. Jadi kalau Eropa sih nggak terlalu banyak. Eropa itu di bawah 20%. Di atas 80%-an itu dari Amerika maupun Asia.
Sehingga melalui sana kita kuatkan melalui Manado. Dan Manado ini selain diversity-nya bagus, diversity-nya kan kita tambah itu melalui Manado ya, Singapura Manado juga kita bangun. Tapi kualitasnya juga lebih bagus. Ya, dari Manado itu latensinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan lewat Singapura, Hong Kong itu. Nah, sehingga kita sangat antusias lah. Dan pertumbuhan bandwidth itu, pertumbuhan data itu dari tahun ke tahun itu 41%-an lebih, hampir 50%. Sehingga sementara pertumbuhan supply-nya itu nggak sampai segitu. Sehingga dari sisi pertumbuhan demand, bandwidth dibandingkan dengan supply-nya itu sebenarnya kita masih dibutuhkan lah. Jadi kalau kita tambah pun masih dibutuhkan. Sekarang kan kita juga partnership dengan Bifrost untuk dapat 15 tera lah, 15 terabit per second dari Amerika ke Indonesia. Secara demand oke, kita secara quality oke. Nah, secara risk saya kira risknya cuma satu aja ini kalau Google bangun kan ya, Google sama Facebook itu bangun juga kan. Tapi kan mereka bangunnya itu harusnya tetap harus butuh ke kita gitu ya. Mereka harus butuh ke Indonesia. Nah, kalau regulasinya bisa diperkuat itu lebih bagus lagi tuh. Regulasinya dia pokoknya harus lewat Telkom itu. Itu Singapura gali DAC-nya itu kan harus lewat Singtel itu, nggak bisa lewat yang lain itu ya. Singapura sekarang lagi gali DAC itu dari landing station kita masuk ke Singapura, digali sama bangun fiber optic digali sama Singapura. Pemerintah government Singapura itu yang disuruh itu Singtel. Nah kalau bisa di Indonesia disuruhnya Telkom lah kan gitu harusnya ya. Ya karena kayak Singapura gitu ya. Nah kalau itu jadi bagus banget. Yeah. Jadi gitu. Jadi untuk itu untuk fiber sahat ini yang bisa internasional. Kantor wisata ini Amerika. Siap Pak Sukardi. Ya ini saat ini Telin semuanya inilah, semua punya inilah. Saya kalau nggak di Telkomsel dulu mungkin saya agak susah juga itu diskusi sama kawan-kawan Malaysia, Taiwan sama Hong Kong mengenai bagaimana membuat supaya MVNO itu menjadi positif gitu ya. Tapi karena berkat ada pengalaman di Telkomsel, bagaimana industri retail kan sangat berat ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana menjalin kerjasama dengan operator MVNO. Sehingga termasuk kayak Malaysia itu ya kita stop dengan U-Mobile. Karena pola partnership-nya merugikan kita. Hong Kong itu dengan HKT kita amandemen untuk mereka mau mengamandemen partnership-nya. Kalau nggak mau kita rugi terus tuh, habis juga kita dimakan sama mereka itu. Jadi memang partnership dengan luar ini saya untuk punya pengalaman di Telkomsel. Pengalaman di Telkomsel itu ya saya bawa ke sini dimasukkan di dalam perjanjian dengan operator gitu. Ya. Oke, gitu ya. Makasih Pak. Ya, Pak Sukardi, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Ya, Pak Sukardi. Pertanyaan terakhir nih, siapa kompetitor terberat dari Telin Pak di regional? Ya kita pengen seperti Tata lah. Tata kan bagus itu. Kalau bisa melebihi Tata gitu. Tata itu hebat. Tata itu pertama dia dulu kan punya India ya Pak ya? Di India ya? Operator seluler juga di India ya. Nah, sekarang karena Tata itu kan dia punya governance-nya kan luar biasa itu. Governance-nya Tata luar biasa dan dia nggak mau terlalu main seperti Jio yang terlalu dekat dengan regulasi gitu ya. Dia tahu nanti dengan regulasinya agak berat, dia jual itu punya dia. Tapi meskipun dia jual operator mobilenya mobilenya itu di India, tetapi pertumbuhannya di bisnis internasional luar biasa Tata itu. Ya, jadi kita pengen kalau bisa Tata itulah nanti salah satu lah berhak kita. Bukan hanya dia ya, tapi salah satunya dia. Ya, baik. Terima kasih Pak Sukardi. Hari ini yang hadir ada 153 peserta dan ini adalah semua mahasiswa kita di tahun 2020, angkatan 2020-2021. Dan enak sekali sebenarnya diskusi lebih panjang lagi terkait dengan operation Pak Sukardi. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita, ya rekan-rekan semuanya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya mengajar operation, kalau ada pertanyaan boleh nanti saya forward langsung ke
Bang Sukardi ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Siap. semuanya. Ya. Nah, kita beri aplaus kepada Pak Sukardi. Baik, untuk sesi terakhir saya minta Pak Tias untuk mengambil foto kita ya sebagai bukti kita bersama Pak Sukardi. Tolong di-lead Pak Tias bagaimana proses foto ini. Baik Pak Palti, biar saya lead untuk foto ya. Baik. Baik, semuanya kita sekarang terima kasih Pak Palti dan juga Pak Dr. Sukardi yang sudah berkenan untuk sharing ilmu, sharing knowledge dari Telin internasional, Telin Indonesia ini untuk semua mahasiswa MM yang sudah hadir hari ini. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita foto-foto dulu sebagai evidence. Jadi saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk on cam dan persiapkan gaya terbaik untuk difoto ya. Boleh bantu Pak Tias, kita ada berapa slide ini? Baik. Ada 7 slide, Bu. Ada 7 slide, baik ya. Satu slide 10 detik supaya nggak terlalu cepat. Baik, kita slide yang pertama, silahkan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, kita beralih ke slide yang kedua. Silahkan. 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga, jangan lupa masih tetap senyum manis karena kita nggak tahu ada di slide keberapa ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide yang kelima. Mudah-mudahan belum kering ya senyumnya ya. 1, 2, 3. Ya, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir, slide ke-7 ya, luar biasa. Sekarang pesertanya banyak, 154 orang kalau saya ini dari baru masuk. Baik, slide terakhir, senyum manis semuanya. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto sudah berakhir. Terima kasih. Pak Palti, boleh saya? Ya, silakan Bu. Masih di mute Ibu Risri, suara Ibu. Oh ya, baik. Terakhir saya mengucapkan terima kasih dari Prodi MNTLU atas kehadiran narasumber dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih dari tim Telin yang juga sudah hadir di sini. Tadi ada Bu Ella dan juga ada Pak Dion yang sudah membantu kelancaran acara kali ini. Sebelum saya tutup, saya informasikan sesi berikutnya untuk Industrial Expert Days. Hari ini masih ada 2 sesi, yaitu sesi berikutnya siang ini pukul 1.13.00 sampai 15.00 kita akan kehadiran narasumber dari PT Angkasa Pura II. Kita akan berbincang-bincang dan diperuntukkan untuk mahasiswa yang memang ada di dalam corporate finance, tetapi terbuka untuk mahasiswa lain juga yang ingin ikut join. Nanti malam kita juga masih akan berbicara terkait dengan keuangan dengan Direktur Keuangan PT Telkomsel mulai pukul 18.30 sampai 19.30. Jadi Bapak dan Ibu mahasiswa silahkan, masih ada 2 acara untuk join. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang masih stay hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan narasumber kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kepada Pak Dr. Sukardi Silalahi, mudah-mudahan ke depannya juga masih berkenan untuk bisa bekerja sama dan juga hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh MM Telkom University.
Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya sebagai host undur diri dan saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya Rizky Fatoni Siregar. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sukardi. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Sukardi, Pak Palti. Terima kasih. Terima kasih. Saya Dirga. Terima kasih. Saya Lip ya, saya Parti Lip. Terima kasih.